Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit saja tentang sabar. Tadi di awal sudah kita jelaskan bahwa dalam hidup ini segala hal itu butuh sabar. Kita berdakwah itu butuh sabar. Kita mendidik anak-anak kita di rumah itu butuh sabar. Jadi semua aspek itu butuh sabar. Nah, kita akan belajar sedikit ya kisah-kisah yang menginspirasi kita tentang kesabaran. Ya, karena sabar itu sebagaimana disebutkan dalam hadis merupakan salah satu sifat orang beriman. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. In asabathu syarra'u syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, sesungguhnya semua perkaranya baik ya, dan tidak ada yang demikian kecuali bagi orang yang beriman. Kalau ditimpa sesuatu yang menyenangkan dia bersyukur dan itu baik. Kalau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan dia bersabar dan itu baik. Ya, jadi sabar itu setengah dari keimanan, karena iman itu antara sabar dan syukur. Orang yang paling sabar tentunya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, orang yang paling sabar adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau bapaknya meninggal. Ya, beliau masih kecil atau belum lahir. Ya, kemudian usia 6 tahun ibunya meninggal. Ya, jadi masih kecil ya sudah disebut yatim piatu. Kemudian 8 tahun ya kakeknya meninggal. Kemudian pamannya yang mencintainya. Kemudian istrinya ya Siti Khadijah radhiyallahu anha yang selama ini mendukung dakwahnya. Kemudian juga anak-anaknya meninggal ya satu persatu. Ini ujian yang sangat berat. Kemudian beliau berdakwah ya dimusuhi oleh kaumnya ya, diganggu ya secara fisik ya, dengan kata-kata juga, dengan perbuatan juga ya, sampai beliau mau dibunuh, kemudian diboikot ya, disyiib ya, sampai kekurangan makanan, sampai kemudian hijrah ya, meninggalkan kampung halaman yang dicintai. Nah, ini tentu butuh kesabaran ya. Maka orang yang paling sabar yang pertama adalah Rasulullah SAW ya, termasuk beliau sabar dalam berdakwah ya, terutama ketika menghadapi orang yang jahil, orang yang awam. Ya, ketika ada orang yang kencing di salah satu sisi masjid, ya, para sahabat ya langsung marah, reaksinya marah. Tetapi Nabi SAW beliau bersabar. Ya, beliau membiarkan orang itu kencing sampai tuntas. Setelah itu meminta diambilkan seember air, kemudian disiram bekas air kencingnya. Ya, kemudian Nabi memberikan bimbingan bahwa ini masjid, tempat ibadah, tidak boleh ada kotoran. Ya, itu kesabaran beliau dalam memberi nasihat kepada orang yang awam ya, dan banyak contoh yang lainnya. Kemudian setelah itu tentunya yang sabar adalah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ya, bagaimana beliau sabar ketika berdakwah menghadapi kaumnya. Ya, sampai beliau dilempar ke dalam api, ya, dibakar. Kemudian Allah menyelamatkan, ya, karena memerintahkan api untuk dingin. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Ya, kemudian diusir. Ya, diusir, kemudian meninggalkan kampung halamannya, kemudian hijrah, kemudian diperintahkan untuk meninggalkan keluarganya, yaitu Nabi Ismail, ya, dan ibunya yaitu Siti Hajar, di satu tempat yang tidak ada apapun. Ini butuh kesabaran. Ya, termasuk kesabaran beliau ketika melaksanakan perintah Allah, yaitu untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Itu kesabaran yang luar biasa. Ya, oleh karena itu Allah menyebutkan dalam surat As-Saffat, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata, ujian yang berat. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail itu ujian yang sangat berat. Ada beberapa sebab kenapa ujian ini ujian yang sangat berat. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau sudah sepuh. Ya, sudah sepuh. Orang yang sudah sepuh itu sangat butuh kepada bantuan dari anaknya. Ya, kalaulah Nabi Ibrahim itu masih muda, kemudian diperintah untuk menyembelih anaknya, itu berat. Apalagi Nabi Ibrahim sudah tua. Yang kedua, Nabi Ibrahim sudah lama, ya, menunggu kehadiran seorang anak, ya, bertahun-tahun lamanya, ya, menunggu lahirnya seorang putra, seorang anak. Kemudian begitu lahir diperintahkan untuk dikurbankan. Tentu ini berat. Ya, sudah lama ditunggu-tunggu, begitu lahir sangat gembira, tidak lama kemudian diperintahkan untuk disembelih. Ini berat. Yang ketiga, karena Nabi Ismail alaihissalam itu satu-satunya anak Ibrahim. Ya, Nabi Ismail saat diperintahkan untuk disembelih itu hanya satu-satunya anak milik Nabi Ibrahim, enggak ada anak yang lain. Ya, andaikan seorang bapak punya banyak anak terus disuruh disembelih satu, itu pun berat. Lalu bagaimana kalau yang dia punya hanya satu anak? Kemudian yang keempat, Nabi Ismail alaihissalam ketika diperintah untuk disembelih itu beliau sudah bisa membantu bapaknya. Artinya manfaat seorang anak sudah terasa oleh orang tua, dan masyakoh atau kesulitan mendidik anak sudah hilang. Itu juga menambah beratnya ujian. Karena kalau yang diperintahkan disembelih itu anak yang misalkan repot diurus, bandel, nakal, mungkin agak ringan, walaupun itu berat juga. Ya, tapi kalau yang disuruh disembelih itu yang orang tua tuh repot ngurusnya, karena bandelnya, karena nakalnya, udah gitu nggak ada manfaatnya buat orang tua. Ya, itu mungkin sedikit, tapi tetap berat ya. Apalagi yang diperintah disembelih adalah anak yang dia itu sangat membantu bapaknya, ya, sudah usia balik, ya, ihtilam, sehingga sudah bisa membantu orang tuanya. Kemudian sudah tidak repot lagi mengurusnya. Karena anak itu, ya, kalau misalkan dia masih kecil, orang tua kadang repot ngurusnya. Nah, Nabi Ismail ketika diperintah untuk disembelih udah nggak repot ngurusnya gitu. Bahkan sudah
sudah terasa manfaatnya oleh Nabi Ibrahim sebagai orang tuanya. Nah, itu menambah berat ujian. Tetapi kemudian Nabi Ibrahim melaksanakan perintah. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, beliau juga nabi yang sabar, ya, berdakwah mengajak kaumnya untuk menyembah Allah hampir 1000 tahun. Ya, setiap kali beliau berdakwah malam hari siang hari, yang dilakukan oleh kaumnya adalah menutup telinganya, ya, dengan tangannya. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Itu yang dilakukan oleh kaumnya. Kalau diberi nasihat, tutup telinga, ya, tutup menggunakan kain, dan mereka sombong, gak nerima nasihat. Tapi Nabi Nuh sabar, nasihati terus siang dan malam tiap hari, gak putus asa. Sampai kapan? Beratus-ratus tahun. Ya, kadang kita nasihati teman kita tapi nggak diterima, marah. Baru sekali ngasih nasihat, terus putus asa, nggak mau nasihatin lagi, nggak mau deket lagi. Nah, di mana kesabaran kita? Nabi Nuh itu meminta kepada Allah untuk menurunkan azab kepada kaumnya setelah pembangkangan kaumnya yang sangat lama, ratusan tahun, gitu. Baru di akhir Nabi Nuh berdoa, ya Allah hancurkan. Ya, itu kesabaran yang luar biasa. Ya, kadang kita baru berdakwah sebentar, nggak sabar, berdoa ya Allah hancurkan. Berapa lama kita berdakwah? Ya, belum 100 tahun, belum 200 tahun. Nabi Nuh ratusan tahun. Nah itu rasul-rasul ulul azmi, dan banyak, ya, kisah-kisah kesabaran yang lainnya. Contohnya tadi Nabi Ayyub alaihissalam, ya, diberi nikmat, diberi anak yang banyak, diberi kenikmatan yang banyak, kesehatan. Kemudian Allah uji, ya, anaknya meninggal, hartanya habis. Itu pun gak cukup, Allah kasih penyakit. Ya, dan penyakitnya bukan setahun 2 tahun. Ya, para ulama ahli tafsir menjelaskan belasan tahun. Ada yang menyebutkan 17 tahun. Ya, bayangkan 17 tahun sakit, gak ada keluhan. Ya, bahkan disebutkan Nabi Ayub itu tidak segera. Walaupun beliau itu nabi, kalau minta disembuhkan insya Allah diijabah sembuh. Ya, tapi beliau memilih untuk bersabar, ya, karena merasa Allah itu sudah banyak memberikan kenikmatan, kok baru dikasih penyakit sebentar sudah pengen sembuh, rasanya malu, gitu. Makanya beliau memilih untuk bersabar, ya, menahan rasa sakit, ya, yang menggerogoti seluruh tubuhnya, sampai kemudian Allah tolong, ya, Allah sembuhkan penyakitnya dengan air, dengan mata air, ya, mandi, ya, kemudian hilang semua penyakitnya. Ya, dan banyak yang lainnya, yang intinya dalam hidup ini kita harus banyak-banyak belajar sabar, menghadapi istri sabar. Ya, apalagi Nabi menyebutkan dalam hadis, ya, wanita itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Ya, bengkok itu, ya, kalau diluruskan dengan keras dia akan patah. Tapi kalau didiamkan dia akan terus bengkok. Ya, maka satunya cara fastausu bin nisa'i khaira. Ya, berilah wasiat, nasihat kepada istri kita dengan cara yang lembut. Ya, makanya Nabi menyebutkan khairukum linisaihim. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya atau kepada keluarganya. Nah, menghadapi istri butuh sabar, menghadapi anak butuh sabar, muamalah di masyarakat dengan tetangga butuh sabar. Ya, kalau kita nggak sabar nggak bisa. Termasuk bermuamalah di media sosial itu juga butuh sabar. Kadang orang asal komen terus kita baper, nggak sabar,
ya sudah. Ya, jadi seorang mukmin senjatanya adalah sabar. Ya, selain senjatanya juga adalah syukur. Ya, dan orang-orang yang sabar Allah beri pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, hanya saja dibalas, diberikan pahala orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa hitungan. Nah, barangkali ini yang bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang sabar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga bisa istiqomah menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Boleh yang tengah dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, ada dua pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan. Yang pertama, seringkali kita menasihati mungkin orang yang di sekitarnya atau teman atau saudara kita tentang kesabaran tatkala terkena musibah, kita nasihati, dan mungkin terkena ujian kita nasihati, mereka berkata, wah kamu enak sabar-sabar, kamu coba kamu yang terkena seperti ini. Nah, itu gimana Ustaz? Terus yang kedua, tatkala kita sering mendapatkan tentang sunnah dan memperingatkan manusia tentang perkara-perkara bid'ah, terkadang sebagian dari saudara kita kaum muslimin sering mengungkapkan bahwasanya kita sebagai sesama muslim tidak boleh saling menyalahkan suatu perbuatan peribadatan seseorang, dan tidak boleh saling membid'ahkan, dan tidak boleh merasa paling benar karena benar itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, kalau kita beri nasihat kepada orang yang sedang diuji, kemudian dia menjawab, ya kamu nggak merasakan apa yang saya rasakan, gitu ya. Ya harus sabar memang, ya. Mungkin omongan dia benar, yang sedang diuji dia, kita enggak. Tapi tetap, ya kita itu harus memberi nasihat kepada dia untuk bersabar, gitu. Dan kalau kita terkena musibah, nggak boleh bilang kayak gitu. Nasihati kita untuk sabar itu di ujian kita ataupun belum. Ya. Kewajiban dia adalah mengingatkan kita untuk sabar, dan kewajiban kita adalah berusaha untuk sabar. Ya. Jadi kalau kita diuji, dinasihati orang sabar, ya betul kita memang harus sabar. Siapapun yang menasihati kita. Ya. Jadi perkataan kamu nggak merasakan apa yang saya rasakan itu tidak perlu diucapkan, ya. Nabi SAW pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di kuburan, ya, menangisi anaknya. Kemudian Nabi berikan nasihat, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan sabarlah. Kemudian si wanita itu mengatakan, innaka lam tusab bi musibati, ya. Kamu itu enggak pernah diberi musibah seperti musibahku, gitu. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya sudah, Nabi pulang aja, gitu. Tidak kemudian membalas, justru saya lebih besar, enggak, pulang aja. Sampai kemudian beberapa hari kemudian, ya, atau besoknya, si wanita itu diberitahu bahwa yang tadi memberi nasihat itu adalah Nabi SAW. Kemudian wanita itu terkejut, dia merasa bersalah, kemudian datang ke rumah Nabi, ya mungkin maksudnya meminta maaf. Kemudian Nabi memberikan bimbingan, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu, yang disebut sabar itu atau sabar yang diberi pahala itu, sabar ketika benturan itu pertama kali terjadi, ya, itu sabar yang dapat pahala.
Ketika terjadi musibah, benturan, sabar, dapat pahala. Adapun sabar yang setelah seminggu, setelah 2 minggu, setelah setahun, 2 tahun, ya nggak ada pahalanya. Ya, orang itu dengan berjalannya waktu dia akan lupa sendiri dengan musibah yang dialami. Gitu. Jadi kesabaran yang dapat pahala itu ketika musibah itu pertama kali datang. Itu. Nah itu yang pertama. Jadi ya kalau orang bilang seperti itu kita sabar, ya nasihati terus. Kalau kita yang diberi nasihat seperti tadi, jangan mengatakan seperti itu. Ya, kamu belum diuji seperti ujianku, itu nggak boleh. Kemudian kita mengajak orang kepada tauhid, kepada sunnah. Kemudian dia mengatakan tidak boleh menyalah-nyalahkan. Ya, perkataan seperti ini tidak mutlak benar. Ya. Kalau perbuatan itu salah, boleh nggak kita salahkan? Boleh dong. Yang dalam Al-Quran jelas itu kesalahan, ya kita katakan salah. Yang dalam Quran itu disebut dosa, kita katakan dosa. Yang dalam Quran disebut syirik, kita katakan syirik. Atau dalam hadis disebut itu bid'ah, kita katakan bid'ah. Ya, jadi nggak boleh menyalah-nyalahkan itu gimana? Ya, kalau perbuatannya salah, ya kita salahkan perbuatannya. Ya, tapi kalau nggak boleh menyalahkan orangnya, ya oke lah bisa kita terima. Mungkin maksudnya jangan cepat-cepat menyalahkan. Ya. Karena orangnya ada kalanya dia tuh jahil, awam, dia nggak tahu, harus kita beri udzur. Nah kalau itu nggak apa-apa, ya bisa. Tapi perbuatannya itu yang salah, ya kita bilang itu salah. Orangnya yang melakukan mungkin diberi udzur karena jahil, karena nggak tahu, atau karena dipaksa atau terpaksa, bisa jadi. Ya. Atau dia katakan jangan merasa benar sendiri atau merasa paling benar. Ya, para ulama sendiri mereka mengatakan kalau dalam perkara-perkara yang khilafiyah, beda pendapat, kita boleh meyakini pendapat kita benar, tapi sisakan ruang sedikit untuk meyakini atau ada kemungkinan pendapat orang lain yang benar. Jadi kita yakin pendapat kita benar itu boleh, tapi jangan 100%. Ya. Sisakan ruang sedikit, bisa jadi pendapat orang lain juga benar. Jadi nggak boleh dilarang, jangan merasa benar sendiri. Ya. Para ulama sendiri mereka membolehkan. Ya, kita yakin dengan pendapat kita itu ya boleh, wajib malah, wajib. Hanya mungkin sisakan ruang sedikit. Ya. Tadi ya bisa jadi pendapat orang lain yang benar, pendapat kita yang salah, bisa jadi seperti itu. Nah mungkin maksudnya seperti itu ya. Wallahu a'lam. Ada silakan. Kalau sebenarnya sabar untuk saling mengingatkan hubungan dengan pahala, kita sudah mengingatkan lagi, sudah itu apakah pahala dapat berubah atau kurang? Ya. Jadi kita sudah menasihati, mengingatkan gitu, tapi tidak berubah juga. Nah, terus kita bilang udahlah, nggak mau nasihatin lagi gitu. Ya seperti ini tidak baik ya. Ya, kalau tidak mau dibilang tidak boleh, karena itu salah satu bentuk mungkin putus asa gitu. Tadi kita sampaikan Nabi Nuh itu menasihati kaumnya berapa? Hampir 1000 tahun. Setiap kali beliau menasihati kaumnya itu gimana? Tutup telinga gitu. Nah kita mungkin nggak ada yang seperti itu. Kita nasihatin nggak ada yang begini kan? Paling di belakang kita. Kalau di depan kita mah ya syukron, tapi nggak dikerjakan juga misalnya. Nggak apa-apa, nasihatin aja terus. Kadang kita itu menasihati orang itu nggak bisa
sekali nasihat langsung melaksanakan, nggak bisa. Mungkin nasihat ke 100, mungkin nasihat ke 200, orang itu baru nerima. Atau orang itu ketika diberi nasihat, dia nerima nasihat kita, nggak nolak, cuma dia belum bisa mengamalkan. Ya, makanya nasihatnya aja terus, ya, jangan pernah berhenti, jangan putus asa, ya. Apalagi kepada orang-orang terdekat kita, misalkan anak dibilangin sama kita nggak nurut-nurut, terus kita bilang ya udah terserah, yang penting kita udah ngasih nasihat, nggak boleh. Ya, seorang dai, orang tua pada anaknya tidak boleh gampang menyerah. Terus Nabi SAW, ya, beliau itu sangat gembira ketika ada orang selamat dari kekufuran ketika mau meninggal. Ya, jadi sampai orang mau meninggal pun masih terus didakwahi gitu. Ya, apalagi kalau orang itu nerima dakwahnya di akhir atau menjelang akhir hayat. Ya, ada anak kecil, ya, orang Yahudi sakit, kemudian Nabi jenguk. Kemudian Nabi bersabda agar anak itu masuk Islam, ya, agar selamat. Kemudian anak itu melihat bapaknya, minta petunjuk. Bapaknya mengatakan ati Abul Qasim, patuhi Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian anak itu pun masuk Islam. Kemudian Nabi sangat gembira, ya, Nabi bersabda alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari siksa neraka, ya. Nabi sangat gembira. Begitu juga setan. Setan itu terus berusaha menjerumuskan orang yang soleh, orang yang baik, orang beriman sampai kapan? Sampai di pintu akhir menjelang kematian. Ketika orang sakaratul maut, di situ setan berjuang sangat keras. Karena itu kesempatan terakhir dia untuk menyesatkan manusia. Sampai titik akhir setan itu menyesatkan manusia. Begitu juga kita, ya, pengen menyelamatkan orang sampai kapan? Sampai dia selamat. Selama dia masih hidup, terus nasihatin, ya. Kita jangan pernah capek, jangan pernah lelah. Barangkali itu, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.